Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, dan juga diberi kesehatan saat keluarga yang lagi sakit semoga lekas sembuh, ya lekas beraktivitas. Nah, untuk sahabat botanikal, masih ada yang ya intinya bingung tentang yang namanya pembibitan ya. Soalnya ada sahabat botanikal yang ingin membibitkan dari si apukat, kayak apukat ataupun juga durian ataupun juga tanaman-tanaman yang lainnya. Nah, seperti apa agar bibitnya itu sehat ataupun perkembangannya itu baik? Kan kita memerlukan beberapa kriteria ya. Yang mana kriterianya ini kita bisa terapkan di pembibitannya kita. Nah, langsung saja untuk share-share-nya. Oke, nah ini yang pertama kita perlu share yang namanya lokasi untuk penyambungan. Nah, lokasinya untuk penyambungan itu kriterianya kayak gimana? Salah satunya itu adalah letak dari ini tanahnya. Tanahnya itu tidak lebih ya intinya itu lebih tinggi daripada lokasi yang ada di sini. Ya. Nah, ini kita memang tinggikan dikarenakan kenapa? Kalau terjadi hujan maka tidak akan menggenang ke sini. Ya, jadi memicu kebusukan akar. Nah, yang memang apukat itu yang paling riskan itu apa? Kebusukan akar. Nah, itu salah satunya ya. Jadi lokasinya lebih tinggi daripada lokasi yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kita penyiraman. Yang kedua itu adalah ini. Kita menggunakan plastik UV ya. Fungsinya untuk nanti biar kita bisa mengontrol dari penyiraman. Meskipun terjadi hujan, maka tidak membasahi di lokasi ini. Nah, karena kalau misalnya terjadi hujan secara terus-menerus dan juga terlalu banyak, itu bisa membuat stresnya si apukat atau kematian dari si apukat karena kebusukan akar. Dari dulu kebusukan akar gitu ya. Jadi untuk pengontrolnya saja kita menggunakan plastik UV agar kita bisa mengontrol dari air yang kita berikan di apukat ini. Nah, seperti itu. Dan untuk kriteria yang ketiga lokasinya itu ini paranet ya. Ini paranet. Jadi fungsinya paranet pasti sudah tahu untuk nanti biar tidak terlalu panas ya, tidak terlalu panas untuk mengenai si apukat tersebut. Nah, ini untuk paranet sendiri kita bisa menyesuaikan ya. Kan ada yang 60, 70, 80 sampai 90% ya. Maksudnya itu kan penyerapannya itu sampai 90% misalnya. Nah, itu kalau lokasinya terlalu panas. Maksudnya terlalu panas itu lokasinya terkena cahaya itu secara terus-menerus. Nah, itu menimbulkan panas dan bibitnya kalau memang itu tidak kuat itu bisa mati ya. Apalagi riskannya dalam penyambungan. Kalau penyambungannya ya kalau misalnya terlalu panas ya juga akan bisa mati juga. Nah, gitu ya. Kalau cara-caranya penyambungannya kita pernah share, jadi tidak perlu kita share lagi ya. Jadi untuk lokasinya saja, lokasinya hanya seperti ini. Jadi pengundukan alat ini lokasinya itu tidak becek ya, tidak becek. Jadi kita siram dengan air yang ada di sini langsung tidak menggenang di lokasi tersebut. Nah, itu ada kriteria lokasi yang bagus ya ini. Nah, selanjutnya adalah lokasi yang memang itu untuk pembesaran. Nah, kalau untuk pembesaran sendiri, kalau ini kan penyambungannya seperti ini ya. Kalau misalnya sudah tumbuh seperti ini, kita biasanya pindah ya. Jadi kita pindah lokasinya di lokasi yang lain. Jadi ini bisa kita fungsikan lagi lokasinya untuk penyambungan. Nah, ini ya kayak gini. Nah, kita akan perlihatkan untuk lokasi kita untuk nanti biar tumbuh ya, biar subur kayak gimana. Nah, ini ya. Untuk lokasinya ada di sini ya. Nah, bentar. Oh iya, yang perlu digarisbawahi untuk sahabat botanikal, kalau misalnya untuk pembibitannya kita, ini hanya yang kita lakukan ya. Kita lakukan untuknya bibit-bibitnya kami. Jadi kalau misalnya sahabat botanikal mempunyai cara yang lain itu yang lebih tepat di lokasi Anda, itu lebih baik. Jadi ini hanya untuk engrengan saja, untuk biar tahulah pembibitannya kami kayak gimana. Nah, ini lokasi untuk membuat besar lah, menanti untuk penjualan. Nah, ini tetap kita penuhi yang namanya standar untuk peletakan. Kalau semisalnya terjadi musim hujan yang sangat intinya itu musim hujan secara terus-menerus hujannya, nah kita harus melakukan
sesuatu hal ya, yaitu pengganjalan. Nah, kalau musim kemarau sih tidak terlalu penting ya kalau musim kemarau. Tapi kalau misalnya alangkah lebih baiknya, nah itu kita kasih yang namanya ganjal kayak gini. Fungsinya apa? Biar nanti air keluar dari polybag secara tuntas ya, secara tidak mengendang dari si alpukat tersebut. Nah ini kalau untuk pembibit biasanya itu dia paham lah. Untuk membibit ini kalau yang untuk pengganjalan ini bisa menggunakan batu bata, terus pokoknya yang penting itu kita siram, terus airnya itu bisa tuntas, tidak menggenang di situ ya. Terkadang kan kalau kita menyirami, nah ini kan airnya itu sumbat ya, jadi karena kan kayak ibaratnya bolongan yang kayak gini itu ketutup yang namanya tanah, jadi tidak lancar. Nah itu bisa membuat kebusukan akar yang nanti bisa memicu dari kematian dari si alpukat tersebut. Nah seperti itu ya untuk sahabat botanikal. Nah lokasi untuk membuat besar itu kita buat kayak gini, tapi kita mempunyai lokasi yang memang itu kita kasih paranet terus. Ataupun kita kasih kertas, kita kasih plastik UV ya. Kita kasih plastik UV. Jadi memang seperti pembibitan, gunanya untuk nanti mungkin udah kayak ibaratnya udah 1 meter baru kita jual. Nah itu fungsinya biar nanti itu tidak ribet saat intinya itu saat hujan ya. Karena kalau hujan itu memang riskannya, itu bibit alpukat bisa kuning-kuning ya, bisa kuning-kuning, bisa stres. Itu bisa dikarenakan oleh ya itu tadi, oleh kebusukan akar ya. Nah ini untuk pembibitannya kami yang kita pajang ya. Nah, ini salah satu bibitnya kami yang kami memang letakkan di lokasi yang panas ya, jadi memang terkena cahaya matahari langsung. Nah untuk sahabat botanikal yang perlu digarisbawahi itu bahwasanya terkadang itu ada yang bilang gini, kok pertumbuhannya beda ya yang di polybag sama yang di lahan bebas kayak gini. Ya iya jelas, kalau di polybag itu karena akarnya itu dia itu tumbuh tapi kan terbatas ruangnya, sedangkan kalau misalnya yang di lahan bebas itu bisa tumbuh subur ya, dikarenakan tidak ada batasan untuk akar itu menyebar mencari makan. Nah seperti itu. Nah ini mungkin sahabat botanikal bertanya-tanya, yang ini ya, ini kuba ini Afuzila. Nah ini kita tanam di sini dan umurnya itu tidak lebih dari yang ini. Nah, tidak lebih dari yang ini. Nah, kenapa kok beda? Nah, itu dikarenakan di polybag sama di lahan bebas. Jadi memang ada perbedaan signifikan untuk bibit yang kita tanam di lokasi lahan bebas dan juga polybag. Jadi ada perbedaannya. Ya, perbedaannya itu sangat signifikan. Jadi untuk sahabat botanikal yang ingin mencoba menanam alpukat, kalau misalnya memang mau ditanam di lokasi area kayak ibaratnya area sawah ataupun area ladang ya, silahkan tanam dan buktikan apakah itu bisa berkembang baik ataukah tidak, itu di lahan bebas, bukan di polybag ya. Kalau di polybag itu jelas menghambat pertumbuhan, yang namanya polybag itu menghambat pertumbuhan. Jadi untuk sahabat botanikal ini cuma kisi-kisi aja untuk sahabat botanikal yang belum paham tentang lahan bebas. Makanya kan ada yang namanya kayak dibedol lah intinya kayak gitu, terus dikasihkan di polybag terus dijual. Nah, sedangkan kok perbedaannya sangat signifikan. Nah itu dikarenakan memang di lahan bebas itu lebih baik daripada di polybag ya, seperti itu. Nah untuk share-nya, untuk lokasinya itu kayak gini ya, kayak gini. Untuk siapapun yang sahabat botanikal yang ingin mengorder bibitnya kita, silakan kontak nomor yang ada di sini ya. Ya gitu saja untuk sahabat botanikal kisi-kisinya, dan apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya Irfan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam botanikal.